Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Selamat siang guys, selamat siang netizen. Jumpa kembali dengan saya Ucat Fisioterapi, di mana pada saat ini saya akan memperagakan bagaimana masas bahu ketika bahu kita sedang nyeri. Pada situasi COVID saat ini, mungkin kita akan kesulitan untuk pergi ke fasilitas kesehatan, sehingga kita bisa melakukan masas bahu ini dengan mudah dan gampang, bisa dilakukan di rumah. Dengan pasangan hidup kita bisa berbagi kasih dan menolong pasangan hidup kita ketika sedang nyeri bahu. Di mana latihan nyeri bahu sudah ada di dalam video saya yang sebelumnya, sehingga nanti bisa dikombinasikan setelah kita masas, boleh dilakukan untuk latihan seperti yang sudah saya tunjukkan pada video-video sebelumnya. Mari kita praktekkan. Baik, kita praktekkan bagaimana masas bahu secara sederhana. Nyeri bahu tidak selalu terjadi pada bahu saja. Pada umumnya, nyeri bahu yang terjadi sudah sampai kepada pundak, sampai ke belikat, kemudian sampai ke bawah bahu sini, di atas ketiak. Nah, inilah yang objek yang akan kita masas. Jadi sampai separuh dari punggung ini sampai ke lengan atas, dan mungkin bisa saja sampai ke lengan bawah. Baik, mari kita mulai dengan cara pertama, berikan pelumas pada area yang akan dimasas. Boleh menggunakan minyak, boleh menggunakan balsem atau apa yang disukain, termasuk counterpain juga boleh, asal tahan panasnya. Kalau saya selalu menggunakan baby oil karena ini yang paling bisa diadaptasi oleh semua pasien. Setelah dilumasin dengan pelumas, kita bisa mulai dengan memasas bahu. Pertama-tama adalah kita ambil otot-otot yang di belikat. Otot belikat ini biasanya dia akan kaku dan akan menahan bagaimana gerakan bahu ini akan sulit bergerak atau sakit digerakkan karena otot-otot ini kaku dan spasm sehingga menahan gerakan dari bahu. Posisikan tangan di belakang seperti ini, kemudian kepala menengok. Nah, disinilah kita akan ambil otot-otot di dalam belikat ini. Kita gunakan ujung jari kita, pelan-pelan kita usap, kemudian bisa ke arah sebaliknya dengan dua tangan, sampai kita lanjutkan sampai ke pundak dan ke bahu. Kita ulang. Berikutnya kita dari pundak. Dari pundak kita dorong sampai ke pangkal leher dengan menggunakan jempol kita. Sampai pundak ini lemas. Jangan terlalu keras. Kalau jempol kita berat, maksudnya kurang kuat, kita gunakan telapak tangan. Kita dorong pelan-pelan. Kita ulang-ulang sampai otot ini kendor. Boleh kita putar pelan-pelan. Otot inilah yang biasanya mengganggu gerakan dari bahu. Istilah kanan supraspinatus. Otot ini kadang-kadang kalau tegang dia akan menghambat gerakan bahu sampai ke atas. Di atas 90 derajat gerakan dari bahu, itu yang berperanan banyak adalah otot supraspinatus ini. Nah, ini yang harus dikendorkan. Boleh dengan digetarkan begini. Otot pundaknya ini boleh diputar-putar, dan digetarkan lagi sampai otot ini kendor. Kemudian sampai ini posisi dilepaskan. Nah,
Kita ulang lagi. Bahunya sudah lepas. Nah, berikutnya setelah bahunya diturunkan, kita masas otot-otot di bawah ketiak. Bisa menggunakan jempol kita putar pelan-pelan seperti ini. Bisa menggunakan ujung jari kita dorong. Boleh kita putar dengan ujung jari di sini. Biasanya ini akan sakit sekali, makanya harus benar-benar toleransi dengan pasien. Nah, setelah otot-otot punggung dan otot belikat ini kendor, kita akan menuju ke otot-otot bahu. Posisi awalnya adalah seperti ini. Kita dorong otot-otot bahu dengan telapak tangan kita. Pelan-pelan. Ini yang bagian belakang. Kita usap. Kalau dengan jempol biasanya sakit sekali. Orang biasanya nggak tahan, sehingga kita gunakan telapak tangan saja. Kemudian otot bagian depan kita posisikan seperti ini. Nah, kita bisa dorong juga. Ingat, posisinya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu, ini adalah otot tricep, otot bagian belakang sini. Kita ketika otot depan adalah posisinya seperti ini. Nah, kita dorong. Dari depan, kita dorong seperti ini. Ingat, posisi tangan adalah kita fiksasi dalam posisi seperti ini. Tangan kiri kita yang memfiksasi tangan pasien posisi ini supaya kita bisa mendapatkan otot bagian depan ini. Bisa dimulai dari pangkal leher. Kita dorong sampai di sana. Dari pangkal leher ini kita dorong. Nah, setelah otot-otot ini kendor, kita gunakan cubitan dengan jempol dan telapak tangan di bahu seperti ini. Ini harus smooth, jangan terlalu kencang. Harus sangat toleransi. Sampai otot bahu ini benar-benar kendor dan nyaman. Pada posisi tangan lurus ke depan, ini juga bisa kita lakukan seperti itu, dan bisa juga kita dorong. Seperti ini. Bisa kita berlanjut sampai ke depan. Kita gosok. Kemudian dengan posisi tangan kita bersalaman dengan pasien, tangan kita bisa kita taruh di lekuan di bawah siku ini. Kita putar pelan-pelan. Ini biasanya sakit sekali dan harus benar-benar toleransi. Nah, berikutnya saya akan menggerakkan bahu. Tangan kita taruh di depan bahu. Kemudian yang satu di belakang lengan atas, tapi sedikit ke bawah. Caranya adalah tangan kiri yang di depan kita tarik ke belakang. Kemudian tangan kanan mendorong ke depan. Kita gerakkan secara perlahan-lahan. Oke, itu yang bisa kita peragakan untuk masas bahu, dan yang terakhir adalah kita beri goncangan ke seluruh bagian yang barusan kita masas supaya otot ini kendor kembali dan bekasnya tidak terlalu sakit. Oke, begitu netizen, masas yang sangat sederhana untuk pasien yang nyeri bahu. Mudah-mudahan apa yang
saya lakukan ini bisa membantu netizen ketika sedang sakit bahu dan menolong pada saat COVID masih merajalela ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Salam sehat, tetap sehat. Jangan lupa like dan subscribe.